Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Ikrom people. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Ki Hajar Prastyo Ardi di Ikrom Podcast 2023. Nah, pada kesempatan hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu. Bisa dikatakan beliau adalah salah satu guru yang mengawali dulu ya, dari ketika SD Muhammadiyah 3 Ikrom berdiri. Beliau adalah angkatan pertama atau guru angkatan pertama. Coba kita tanya-tanya tentang pengalaman, tentang prestasi, ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang luar biasa, ataupun salah satu makna-makna hidup kisahnya selama belasan tahun hampir ya menjadi guru atau ustazah di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Langsung saja kita sambut, yaitu Ustadzah Dian Trianista. Iya, Assalamualaikum Ikrom people. Luar biasa, dari senyumnya sudah menggambarkan sebuah keceriaan dan semangat yang tinggi. Langsung saja Ustadzah Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Masih semangat ya Ustadzah? Tetap. Sudah berapa tahun Ustadzah di sini? Sudah 18,5 tahun ya. 18? Setengah tahun. 18 tahun setengah gitu ya. Hampir Iya. 20 tahun. Wah, Pak, pasti banyak kisah-kisah yang luar biasa yang nanti bisa kita ambil ya Ikrom people. Maka dari itu mari simak bersama-sama kisahnya. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di Ikrom Podcast edisi yang ke 2023 ya. Jadi Ustadzah, kami ingin tahu nih cerita di balik kisah yang luar biasa Ustadzah Dian yang mungkin dulu menjadi awal guru ya, bisa dikatakan guru pertama yang masuk di angkatan pertama SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage sampai hampir 18 tahun atau hampir 20 tahun berjalan ini ya. Mungkin yang pertama adalah Ustadzah Dian, awalnya dulu seperti apa sih? Kok kemudian juga tertarik menjadi seorang guru, itu apa yang membuat Ustadzah Dian tertarik? Iya. Jadi pada awalnya memang saya merasakan ya, kalau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi itu kan memang agak sulit gitu ya, karena memang kondisi orang tua ya memang kondisi cukup. Kemudian saat SMA saya sendiri memang berharap saya bisa kuliah dari uang saya sendiri, jadi tidak meminta dari orang tua gitu. Oleh karena itu saya setelah SMA itu mencari kerja, karena harapan saya pada awalnya adalah paling tidak 1-2 tahun bekerja bisa mengumpulkan dana, itu bisa kuliah seperti itu. Jadi tidak ada pemikiran di awal saya harus jadi guru, saya harus bekerja di kantor. Hanya pada saat SMA ya, SMA itu terlintas saya ingin menjadi seorang dosen, itu aja. Hanya ingin menjadi seorang dosen, kemudian intinya pengajar gitu ya, itu di SMA. Tetapi pada saat saya lulus itu ya mengalir gitu saja sih. Udah, yang penting bekerja, karena memang saya sendiri adalah pecinta pramuka. Jadi saat di kelas 3 SMA harapan dari orang tua sudah berhenti pramuka, kemudian dilanjutkan persiapan untuk kuliah, saya tidak mau. Jadi saya memilih, udah saya SMA ikut pramuka, kuliah nanti saya biaya sendiri gitu. Perencanaan awalnya seperti itu. Ternyata perjalanan mungkin karena memang memang Allah Maha Baik, kemudian saya dipercepat. Jadi saya bekerja saat itu belum sampai setengah tahun, ternyata saya bisa kuliah. Jadi kuliah sambil bekerja seperti itu sampai lulus, dan itu pun juga pada awalnya di tahun atau di semester ke-7 ya. Semester ke-5. Di semester ke-5 itu saya berhenti kerja. Jadi enggak pernah terpikirkan untuk gimana ya cara saya untuk biaya kuliahnya gitu. Ya kembali lagi hanya berdoa, dan kembali lagi memang terbukti Allah Maha Baik menakdirkan semuanya, jalannya sangat mudah buat saya. Seperti itu, mendapatkan beasiswa hingga akhirnya lulus. Lulus itu pun juga
akhirnya ada lamaran ya, lowongan pekerjaan di SD Muhammadiyah 3 Ikrom pada saat itu. Kemudian saya mencoba untuk melamar karena memang di perjalanan kuliah itu karena saya ngambil keguruan yang pasti berarti saya pasti guru gitu. Kemudian bagi saya memang bagi saya sih seorang ibu gitu ya, seorang ibu paling tidak saya ingin bekerja memang ya udah menjadi guru. Karena apa? Karena memang betapa susahnya mencari ilmu, membiayai, kemudian saya tidak ingin juga ilmu yang di saya itu berhenti. Jadi harus saya transfer ke orang lain, kemudian harus dimanfaatkan buat orang banyak, jadi tidak berhenti di saya gitu. Akhirnya saya melamar di sini, begitu melamar itu begitu tes itu juga agak kaget. Ini benar, karena tidak semegah ini ya dulu. Ikram itu tidak sebesar ini gitu ya. Karena saat itu yang menyambut kami adalah bangunan TK. Bangunan TK, ternyata kepanitiaannya itu adalah guru TK. Dan saat pengumuman memang di angkatan pertama itu ada 5 orang. Seperti itu, ada 5 orang, kemudian awalnya 6. Ada 4 perempuan dan 2 laki-laki seperti itu. Tapi ternyata tinggal 5 dan salah satunya adalah Ustadzah Winarti seperti itu. Mungkin itu sih ya. Cukup luar biasa ya. Tapi Ustadzah Dian boleh diceritakan nggak Ustadzah Dian ini asalnya dari mana sih? Kemudian sekolahnya itu juga di mana? Kemudian mengambil kampus di mana juga? Bisa biar nanti Ikram People juga tahu nih kisah-kisah Dian. Iya, baik. Pada awalnya memang kembali lagi ke masa SMA ya. Waktu itu memang ada BK kan saat itu ya. Di situ keinginan itu saya sebenarnya inginnya di UGM atau di UI. Harapannya di UGM-nya. Iya, inginnya di situ gitu ya. Tapi karena memang mungkin saya pahami saya adalah anak yang sangat pendiam ya, jadi jarang keluar, jadi untuk informasi itu mungkin bisa dikatakan gaptek gitu ya. Akhirnya ya sudah bekerja, kemudian kuliah, saya mengambil kuliah mungkin yang bisa sambil bekerja itu di Universitas Adibuana. Iya, di situ saya mengambil awalnya ingin bahasa Inggris. Ternyata di bahasa Inggris itu penuh. Akhirnya saya pindah ke matematika. Seperti itu. Kemudian bekerja di sini, saya ingin mengembangkan dan ingin tahu sebenarnya sekolah dasar itu seperti apa sih, menjadi guru SD itu seperti apa sih. Karena jika di bangku kuliah itu kan maksudnya spesifikasinya untuk guru SMP SMA ya. Gitu jurusannya. Akhirnya saya mengambil kuliah di UT, Universitas Terbuka, itu ngambil PGSD. Sambil kuliah di PGSD, saya juga mengambil kuliah di S2 juga. Iya, mengambil di kebijakan pendidikan seperti itu. Berarti kuliahnya di waktu yang bersamaan nih Ustazah? Untuk UT dan S2-nya iya bersamaan. Jadi UT-nya itu di hari Minggu. Sedangkan yang di S2-nya itu terkadang 2 hari, hari Jumat sore atau malam dan hari Sabtunya juga sama jadwalnya. Apakah tidak ada ketika kuliah di 2 kampus tidak ada bentrok ataupun apa yang terkait tugas? Iya, jadi yang pasti karena saya sudah bekerja di sini dan diberi amanah pada saat tugas, itu harus menyesuaikan. Yang didahulukan adalah tugas yang ada di sekolah, iya. Sedangkan yang di kuliah, alhamdulillah untuk masalah jadwal kuliah di 2 tempat itu tidak ada bentrok. Hanya saja memang kadang itu besok kuliah tugasnya baru malam ini harus diselesaikan gitu, karena setiap kita masuk gitu kan pasti ada tugas yang harus dikumpulkan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah tidak ada masalah sih. Gitu. Berarti luar biasa juga ya perjalanannya. Dari sini juga mungkin sedikit bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bagaimana beliau juga sangat tekun dalam mencari ilmu ya. Yang nantinya yang terakhir di S2 ya Nggih Us ya. Iya, betul. Itu juga nanti akan ditransfer kepada anak-anak juga. Tadi bisa dikatakan juga
Ustaz Dian salah satu tujuannya menjadi guru adalah juga ingin mentransfer ilmu yang didapat untuk orang yang lain. Begitu nggak Ustaz ya? Iya, betul. Terus Ustazah, mungkin saya pengen tahu nih ya. Karena Ustaz Dian ini salah satu guru yang di angkatan pertama nih. Tadi diceritakan bagaimana suasana ikram di tahun pertama mungkin Ustaz Dian bertugas ataupun menjadi ustadzah di SD Muhammadiyah 3 Ikram. Awalnya itu seperti apa, Us? Terus kemudian perkembangannya Ikram ini setiap tahun itu seperti apa? Mungkin Ustaz Dian sangat memahami lah seperti itu. Iya. Baik, jadi di tahun pertama itu saya masih ingat ya, kami berenam itu diawali dengan kami harus magang karena kami masuknya di bulan April. Oh, berarti harus magang dulu ya ke sekolah? Iya, karena memang kami mendesain ya. Jadi kami berenam itu mendesain awal sekolah ini seperti apa gitu. Kami mendesain. Jadi kami sempat magang di Jombang, sekolah apa ya? Saya kok lupa. Ar-Rahmah ya. Ar-Rahmah Jombang. Kemudian kami juga magang di SD Muhammadiyah Manyar. Seperti itu. Jadi sebelum sekolah Ikram dibuka di angkatan pertama, jadi kami menimba ilmu dari beberapa sekolah, kemudian kami merumuskan, membuat konsep kurikulumnya seperti apa, kemudian nanti ada life skill-nya, kemudian mengaji, itu semuanya kami belajar dari awal. Jadi ya insya Allah sih kami yang dari Babat Alas itu memahami gimana sih, apa sih yang harus dipersiapkan apabila kita ingin membuat sebuah sekolah gitu ya. Oh gitu. Seperti itu. Oh iya. Berarti ketika Ustazah Dian dan rekan-rekan yang 5 orang itu masuk, berarti sekolah ini belum buka nggak ya Us? Belum. Jadi Ustazah Dian anggap saja ketika masuk sini itu adalah tugasnya magang dulu. Iya. Baru setelah magang baru dibuka PPDB-nya seperti itu. PPDB sebenarnya sudah ada beberapa siswa. Oh gitu. Iya, jadi PPDB-nya itu yang mencari siswa itu bukan tugas kami, bukan dari kami guru ya. Jadi kami di sini lebih fokusnya ke konsep pendidikannya seperti apa. Nah, gitu. Untuk yang mencari siswa itu dari kalau tidak salah dari guru-guru TK ya, karena kan ada TKB-nya. Nah, itu masuk ke Ikram. Kemudian dari bapak-bapak pimpinan, kemudian jamaah, seperti itu. Oh, berarti kalau boleh tahu berapa bulan Ustazah untuk magangnya? Magangnya kalau nggak sampai bulanan sih sebenarnya ya. Jadi kami ke Manyar itu kurang lebih 1 minggu kalau nggak salah ya. 1 minggu. Jadi kami kos di sana seperti itu. Oh, kos di sana? Iya. Semuanya kos, itu? Iya, kebetulan saat itu Ustazah Winarti kan masih di Gersik ya. Nah, jadi kami kosnya ya jadi satu dengan Ustazah Winarti di sana, berempat gitu. Ya perempuan ya di sana. Kemudian kami ke Ar-Rahmah, tapi kalau ke Ar-Rahmah itu mungkin sifatnya studi banding, tapi kami sering. Kemudian juga kalau dulu kan sempat ada ini ya, beberapa konsultan. Beliau Pak Saiful yang insya Allah hari ini juga masih tetap aktif gitu ya beliau, dan sekarang di mana ya, di Semarang atau di mana gitu beliau. Kemudian almarhum Pak Kus, ya itu juga. Jadi kami mendapatkan pendampingan dari beliau-beliau selain dari Bapak pimpinan ranting. Itu. Jadi kalau kita bayangkan luar biasa juga ya. Iya, karena memang dan gaji pun kami menerimanya itu per minggu. Oh, dulu per minggu. Iya, gaji itu per minggu gitu. Jadi kita tidak ada pemikiran kok jauh banget, kok gimana. Intinya dari kami semua insya Allah kami ingin mengonsep sebuah sekolah nih yang berbeda dengan sekolah yang lain. Seperti itu, iya. Berarti luar biasa perjuangannya. Dan insya Allah apa yang kami konsep di tahun-tahun awal itu ternyata sekarang itu sudah mulai muncul seperti itu, iya. Dan juga masih diterapkan sampai sekarang ya? Iya, masih diterapkan. Terus kemudian Ustazah mungkin dari sudut pandang perkembangan ya, menurut Ustazah Dian bagaimana nih? Mungkin Ustazah Dian kan juga sudah merasakan bagaimana dulu mengonsep. Dan juga pasti juga tidak akan membayangkan Ikram akan sebesar ini gitu. Mungkin betul. Bagaimana perkembangannya Ustazah? Iya, perkembangannya memang sangat pesat ya.
Karena memang di awal-awal kita pasti mengonsep itu kan harus memiliki sebuah keunggulan ya yang berbeda dengan sekolah lain. Kemudian yang kedua adalah daya tarik dari masyarakat itu bagaimana penilaian masyarakat itu terhadap SD Ikrom sendiri seperti itu. Dan untuk perkembangannya memang lambat laun semakin apa ya? Semakin luar biasa seperti itu. Jadi yang awalnya mungkin hanya beberapa siswa, tidak sampai 30 atau 40 siswa, ternyata sekarang sudah 600 sekian. Yang awalnya mungkin hanya 2 rombel, ternyata sekarang sudah masing-masing jenjang sudah memiliki 4 rombel. Iya, sudah 24. Kemudian kami di awal-awal itu hanya memiliki lab TIK ya. Dan sekarang lab TIK sudah ada, kemudian banyaklah ya ruangannya yang sudah tersedia seperti itu untuk saat ini, baik dari mutu pendidikannya, kemudian dari sarana prasarananya itu juga sudah bagus peningkatannya sih. Berarti luar biasa ya. Mungkin bisa dikatakan kurang dari 20 tahun Ikrom sudah berkembang sangat pesat. Iya betul, karena memang kalau menurut saya kan semua yang berkembang ini ya itu adalah kerjasama antar stakeholder yang ada, baik antar guru, antar siswa, antar wali muridnya juga seperti itu. Karena tanpa ada kerjasama dari seluruh stakeholder, ya Ikrom tidak bisa berdiri seperti ini, seperti itu. Kalau kita berjuang bersama-sama itu luar biasa. Iya betul. Iya. Yang selanjutnya Ustadzah Dian ya, mungkin dari pengalaman Ustadzah Dian ya selama menjadi seorang ustadzah atau guru, mungkinkah ada momen-momen khusus yang benar-benar mengubah aku harus menjadi seorang guru yang hebat, aku harus menjadi guru yang menginspirasi dan sebagainya. Mungkin ada satu momen ataupun satu kisah yang mungkin bisa Ustadzah Dian bagikan kepada kami gitu. Iya, baik. Menjadi seorang guru itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi menjadi guru yang bisa diharapkan oleh orang lain itu juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang seperti itu ya. Jadi intinya sih kalau dari saya, bagaimana cara saya bisa menjadi berkembang gitu ya. Jadi berkembang dari hari ke hari. Jadi kalau misalnya hari ini saya memiliki ilmu ini, besok saya juga harus ada tambahan ilmunya nih. Jadi jangan sampai hari ini ya tetap aja kita nyaman nih di zona aman. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena ini saya alami saat memang kembali lagi gitu ya mengajar seperti itu. Kemudian juga harus memiliki perubahan gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau saya pribadi, jangan sampailah dilihat sama dengan yang lainnya. Intinya kita bisa berkompetisi, tapi jangan berkompetisi dengan orang lain. Yang paling penting adalah kompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai hari ini kita sama nih dengan yang kemarin seperti itu. Jadi pengalaman itu saya ambil pada saat memang saya orangnya kan memang suka yang berbeda ya. Jadi bukan berarti saya tidak ingin disamai, bukan. Jadi kalau saya melihat orang lain sudah melakukan itu, saya mungkin akan mencoba hal yang lain, seperti yang lebih mungkin yang bisa berbeda. Jadi pengalamannya juga bisa berbeda, bisa kita sharingkan dengan orang lain gitu. Nah, pengalaman yang bisa saya ambil itu adalah pada saat pandemi. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Di saat kita bisa mengajar dengan nyaman di kelas, kemudian langsung di-cut kita mengajarnya baik dari sekolah maupun dari rumah. Media apa? Saya tidak bisa teknologi canggih itu saya tidak mampu, tidak bisa menggunakan. Paling di awal-awal saya hanya bisa lihat di YouTube, kemudian mengambil video pembelajaran orang lain, kemudian saya gunakan. Mungkin seperti itu. Tapi berjalannya waktu ternyata itu yang membuat saya termotivasi bagaimana caranya saya berdiam diri di kelas tapi saya mendapatkan ilmu banyak, mendapatkan pengalaman banyak dari orang lain. Nah, berarti saya harus berkumpul dengan orang lain juga kan seperti itu.
Nah, kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang ada di sekolah, itu kan lebih mudah gitu ya. Nah, akhirnya saya mencari sebuah komunitas, jadi komunitas praktisi yang bisa setidaknya kita bisa share pengalaman nih, share keahlian nih kepada orang lain. Nah, di situ saya mulai mencari komunitas praktisi atau mungkin dulu bahasanya KKG ya. Nah, untuk yang di Kurma sekarang kita menggunakan komunitas praktisi. Jadi saya cari tuh celah-celah, oh saya bisa ikut grup di sini, saya bisa ikut grup di sini, saya ikut grup di sini. Kemudian saya bisa belajar berbagai media. Kemudian saya punya project. Mungkin project yang saya ikuti itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya harus meluangkan waktu nih, harus menyelesaikan project seperti. Tapi setidaknya waktu yang saya gunakan itu bermanfaat untuk saya. Dan selain itu saya juga bisa membagikan atau men-share ilmu yang saya peroleh juga kepada orang lain seperti itu, sehingga sampai sekarang pun itu masih tetap berjalan. Jadi mengikuti proyek apa, kemudian sekarang kan juga sudah banyak ya kayak media sosial yang memang media pembelajaran itu kan juga sudah mudah didapatkan dan dipraktekkan seperti itu sih. Jadi menurut Ustazah Dian memang guru harus terus belajar, gitu. Kan long life education ya. Kita baru bisa berhenti itu pada saat nafas kita berakhir, gitu luar aja. Biasa ini. Seperti itu. Ini yang salah satu ilmu juga yang bisa kita ambil ya Ustazah. Tapi menurut Ustazah Dian selaku guru, seorang murid itu kan belajarnya di guru. Iya, betul. Apakah juga seorang guru itu juga belajar di siswa? Iya, sangat. Ya. Sangat. Jadi kalau kita itu belajar dari orang lain atau dari guru-guru lain itu adalah bagaimana strategi kita mengajar buat anak-anak. Tetapi kita juga sangat belajar dari anak-anak gitu ya. Mungkin yang pertama bagi saya itu belajarnya adalah kesabaran. Nah, kesabaran itu sungguh luar biasa. Kita belajarnya dari anak-anak seperti itu. Dan dari anak-anak pula kita bisa tahu nih bagaimana mereka bisa mencurahkan apa sih isi hati mereka. Karena memang tidak semua anak bisa ya gitu. Jadi bagaimana kita juga bisa belajar dari mereka, menyabari mereka, kemudian mencari strategi gimana sih mereka bisa mau curah pendapat atau mereka mau berpendapat atau mereka mau menceritakan jika ada masalah dengan kita seperti itu. Jadi tidak hanya dari sikap dari emosional yang kita pelajari, tapi dari sikap. Kadang itu kita juga melakukan sebuah kesalahan ya, tetapi memang ada beberapa yang memang sudah melakukan kesalahan tetapi menutupi. Nah, seperti itu. Jadi ya hal-hal kecil tetapi maknanya sangat luar biasa. Itu sih yang kita pelajari dari anak-anak ya. Ini selaras dengan statement, saya pernah mendengar statement gini soalnya Ustazah. Pahlawan pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro juga pernah membuat statement, jadikan semua tempat itu adalah sekolah dan jadikan orang lain itu juga adalah guru. Nah, setuju nggak Ustazah Dian terkait statement ini? Sangat setuju. Jadi kita dimanapun ya kita belajar. Jadi entah orang itu kita kenal atau tidak, kita pasti bisa belajar dari orang tersebut. Entah kita baru datang ke suatu tempat ataupun sudah berkali-kali kita datang, kita juga belajar. Jadi belajar itu tidak memandang usia ya. Kita belajarnya, oh aku kan lebih tua, harusnya dia belajar dengan saya. Jadi tidak seperti itu. Berarti inilah pentingnya belajar ya, para Ikram people. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana sosok Ustazah Dian ini memang sangat luar biasa. Dari mungkin dulu ketika mengambil ilmu di universitas, kemudian sampai menerapkannya hingga sekarang, itu masih terus. Intinya adalah belajar adalah salah satu jalan yang harus kita tekuni setiap hari. Setiap hari, siapapun yang orang yang masih bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Dimanapun tempat kita juga masih bisa ambil pelajaran, termasuk pada siswa-siswa kita. Karena memang selayaknya siswa adalah siswa yang belajar di guru, guru pun juga sama, juga harus belajar di siswa. Gitu ya. Ustazah Dian tadi bercerita tentang bagaimana
bisa mengambil sebuah pelajaran penting ketika pandemi. Karena memang di saat zaman itu kita harus menjadi orang yang bisa cepat beradaptasi di teknologi. Iya, betul. Ya. Dari awalnya kita yang mungkin tidak ada persiapan untuk itu, ya mungkin persiapannya hanya 10% anggap saja ya tentang teknologi, tentang kemampuan kita juga di bidang teknologi. Tiba-tiba kita harus benar-benar 100% menguasai teknologi. Karena bagaimanapun kita mengembangkan teknologi itu juga akan menjadi salah satu daya tarik pada anak-anak. Anak-anak tertarik nggak dengan media pembelajaran gitu ya guys ya? Iya, betul. Nah, dalam era perkembangan teknologi yang cepat ini Ustazah, inovasi dan teknologi adalah metode pengajaran untuk mempersiapkan siswa untuk lebih baik. Adakah tips atau strategi Ustazah terkait perkembangan teknologi ini yang mungkin Ustazah Dian yang pernah sudah kembangkan? Atau mungkin Ustazah Dian yang pernah pelajari untuk anak ini walaupun melalui secara daring ya atau teknologi, anak-anak tetap lebih tertarik dan tetap semangat itu loh untuk belajar gitu loh Ustazah. Iya. Jadi tahun ini kan sudah masuk, sebenarnya mulai pandemi ya, teknologi itu sudah mulai berkembang luar biasa. Bahkan sampai tahun ini pun juga sudah banyak aplikasi AI yang memang sangat mempermudah kita untuk bekerja. Saya sebenarnya sepakat dengan adanya aplikasi AI tersebut, tetapi terkadang saya kembali lagi dengan adanya otak dalam komputer atau laptop yang kita gunakan itu sebenarnya juga mempengaruhi kreativitas kita ya. Sebenarnya mengurangi, memang mempermudah, tetapi akhirnya mengurangi seperti itu. Nah, kalau saya pernah menggunakan memang yang aplikasi AI-nya, cuma terkadang saya merasa kurang nyaman gitu ya, karena mudah, cepat, tetapi apa ya yang saya rasakan kurang berkembang lah dari instan saya. Berarti ya, iya, instan gitu. Nah, jadi memang kalau yang saya lakukan adalah saya akan mencoba beberapa aplikasi yang dimana itu ada yang sudah mempersiapkan, tapi kita juga meng-create. Jadi kita juga membuat kreativitas kita. Jadi buat anak-anak yang untuk saat ini mungkin mulai tahun kemarin ya, karena mereka sudah ada project gitu, udah 3 tahun ini ya project kalau tidak salah, itu 2 tahun ini saya mengembangkan mereka untuk memahami Canva. Iya, jadi memahami Canva, kemudian mereka juga menggunakan skill mereka untuk entrepreneur. Jadi itu kita kaitkan untuk mempersiapkan. Dan kalau kemarin di kelas 4 itu memang entrepreneurnya secara offline. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan online. Jadi kita paling tidak memberikan skill kepada anak-anak bagaimana sih kalau kita mau jualan. Jadi mereka mencari barangnya, kemudian menghitung budget modalnya, nanti penjualannya berapa. Kemudian kita memberikan kepada anak-anak juga strategi penjualan secara online. Kemudian mereka diperbolehkan membawa handphone. Tetapi dengan syarat pada saat masuk handphone harus diserahkan, pada saat penggunaan baru kita berikan, setelah selesai langsung diserahkan kembali. Nah, fungsinya di situ adalah mereka mulai kita ajarkan tentang Canva. Jadi mereka memoto barangnya sendiri, kemudian menata flyernya menggunakan Canva, kemudian mereka juga mengiklankan baik di statusnya, di status orang tua atau di status nomor HP mereka sendiri, seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini itu. Kemudian juga kerjasama dengan guru IT ya, saat itu juga kalau kerjasama dengan guru IT itu mereka membuat laporan. Nah, laporan mereka langsung bisa mengetik menggunakan PPT, menggunakan ya PowerPoint gitu ya. Tetapi kami juga mengajarkan membuat PPT itu menggunakan Canva. Jadi sudah ada beberapa anak memang merasakan lebih mudah menggunakan Canva daripada PowerPoint-nya. Iya. Jadi setidaknya digital untuk tahap SD ini kita sudah masuk di situ. Kemudian juga karena memang maraknya media sosial yang berkembang seperti itu, jadi kami juga menyampaikan harus bijak dalam menggunakan media sosialnya. Iya, seperti itu. Berarti kalau kita tarik dari
sedikit diskusi kita tadi ya, bahwasanya Ustazah Dian kan awalnya sangat bisa dikatakan gaptek ya Ustazah Dian ya. Betul. Hingga akhirnya sekarang hampir menguasai sosial media yang mungkin berkaitan tentang media pembelajaran. Apa sih yang mungkin yang jadi motivasi Ustazah Dian, aku harus bisa nih tentang teknologi? Iya. Apa karena faktor pandemi itu apakah ada faktor lain yang mungkin membuat Ustazah Dian lebih semangat lagi untuk mau belajar teknologi ini? Iya, baik. Mungkin awalnya itu adalah pandemi ya. Iya. Tapi setelah menjalani pandemi itu ternyata memang kita memahami teknologi itu adalah sebuah kebutuhan. Benar. Karena perjalanan hidup itu kita tidak bisa nih berdiam diri, ya sudah seperti ini, menerima, tidak bisa seperti itu. Karena paling tidak apalagi kita sebagai guru ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya sudah kita akan tersingkir, seperti itu. Jadi motivasi yang membuat saya harus memahami itu adalah karena saya yakin apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, kita usahakan, insya Allah itu dipermudah oleh Allah. Intinya juga, kenapa saya belajar tentang teknologi untuk pembelajaran? Karena itu sangat penting. Anak-anak itu sudah bukan masanya kita mengajar, mohon maaf, dengan metode ceramah, dengan metode yang mungkin mereka hanya mendengarkan. Karena untuk saat ini kita sudah memahami, oh gaya belajar anak-anak itu ada 3 nih yang harus kita penuhi semua pada saat kita mengajar. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetis. Jadi setidaknya peranan dari teknologi sendiri itu sangat luar biasa. Nah saya membayangkan kalau seandainya tidak ada pandemi, mungkin saya nggak bisa apa-apa kan seperti itu ya, gitu. Karena memang ya awalnya sih di situ faktornya, tapi semakin lama itu memang sebuah kebutuhan ya yang tidak bisa kita acuhkan begitu saja gitu. Berarti memang setiap pembelajaran itu memang luar biasa ada hikmahnya ya, termasuk ketika pandemi itu ya. Iya, betul. Saya masih ingat juga tidak hanya Ustazah Dian tapi seluruh guru juga turut serta belajar gitu, untuk menguasai dan beradaptasi dengan teknologi untuk media pembelajaran dulu. Alhamdulillah imbasnya memang sampai sekarang semua guru masih menerapkan gitu, termasuk Ustazah Dian ini. Jadi pandemi selain menjadi ada efek negatif yang luar biasa, tapi itu juga ada efek positif yang mungkin bisa kita ambil gitu ya. Termasuk ilmu-ilmu teknologi yang mungkin sampai saat ini masih kita terapkan, luar biasa. Nah Ustazah Dian, ada hal yang menarik lagi nih. Di perjalanan program kurikulum pendidikan ya, kita tahu semuanya kita sudah menginjak kurikulum merdeka. Nah, Ustazah Dian ini adalah salah satu komite ya Ustazah Dian, komite penggerak ya, di kurikulum merdeka. Mungkin Ustazah Dian bisa menceritakan nih sih untuk kurikulum ini, bagaimana sih menurut Ustazah Dian kurikulum merdeka ini? Mungkin juga nanti bisa disambungkan nih, apakah bisa kurikulum merdeka ini juga diimplementasikan terkait teknologi media pembelajaran tadi yang mungkin sudah kita pelajari ya di perkembangan zaman yang modern ini, itu bagaimana? Baik, untuk kurikulum merdeka sendiri mungkin merdeka itu bebas ya. Bebas, merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu intinya adalah sekolah itu diberi kebebasan ya untuk mengelola pendidikannya, tetapi tetap harus mengikuti CP yang ada, seperti itu, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ya. Di mana setiap capaian pembelajaran ini itu kan kita bagi, kalau untuk di SD itu dibagi 3 fase. Fase A, B, dan C, di mana fase A itu untuk kelas 1-2, fase B-nya 3-4, dan fase C-nya untuk kelas 5-6. Nah, untuk yang saya pahami untuk di kurikulum merdeka ini memang sepertinya ya mengarah ke metode pembelajarannya itu lebih banyak ke PBL dan PJBL. Selain itu juga ke inquiry-nya. Jadi lebih banyak ke project seperti itu. Kemudian materi pembelajarannya itu lebih luas. Kalau yang di kurikulum merdeka itu kan bisa dikatakan lebih dangkal ya, karena memang
ke materinya diambil hanya sekitar peserta didik saja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk di kurikulum Merdeka itu juga sama. Kita dasarnya adalah wilayah di sekitar sekolah kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kita menyesuaikan. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu memang masing-masing guru itu diberikan kebebasan karena memang sudah ada CP, tetapi syaratnya adalah apa yang diajarkan itu harus memenuhi CP yang sudah ditentukan oleh pusat, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pembelajarannya? Karena memang untuk di kurikulum Merdeka ini materinya sungguh sangat luas ya, sangat luas dibanding dengan mungkin kurikulum 2013. Jadi untuk guru ataupun peserta didik itu boleh mengambil dasar atau mengambil materi dari buku apapun, dari sumber manapun. Kemudian kita juga belajarnya kan mengenal berdiferensiasi. Misalnya anak ini lebih mudah memahami dengan video, mereka bisa belajar dengan video. Mereka suka menggambar, dia bisa menuangkan belajarnya itu dengan menggambar seperti itu. Dan yang marak untuk saat ini itu memang banyak kita lihat di media sosial ya, untuk pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru itu sangat luar biasa. Menggunakan ice breaking, menggunakan mungkin happy note seperti itu. Dan semua yang dilakukan itu sebenarnya perpaduan. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya anak-anak lebih banyak kita beri soal, mereka menulis, kita lebih soal memberi menulis, ternyata kemampuan motorik halusnya itu kurang. Kalau misalnya kita mengambil pembelajaran menggunakan misalnya happy note, kita kaitkan membuat media pembelajaran dengan Canva ataupun aplikasi yang lainnya, itu mereka kan harus menggunting. Dan ternyata anak-anak itu kalau disuruh menggunting, mengelim, itu tidak semuanya sesuai dengan harapan kita. Seperti ternyata ada yang miring-miring, ada yang kelewatan, seperti jadi motorik halusnya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini banyak sekali memang metode yang digunakan oleh guru, dan itu insya Allah yang digunakan itu keseimbangan. Jadi antara motorik halus kemudian dengan kognitifnya juga. Kemudian anak-anak itu tidak terbebani juga dalam belajarnya. Mereka kita bisa melihat nih selama kita mungkin mengajar anak-anak sudah lelah nih, karena kita kebetulan kan full day ya, jam 7 sampai jam 4. Nah, di sela-sela pembelajaran kita bisa memberikan games. Tapi gamesnya juga games yang memang ngarahnya ke pembelajaran, sudah banyak itu. Jadi kemudian juga bisa kita berikan ice breaking. Ice breaking itu juga sudah luar biasa kalau kita mau mencari di media sosial gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kaitannya antara kurikulum Merdeka dengan teknologi itu juga sangat luar biasa dampaknya. Berarti memang di kurikulum Merdeka ini memang benar-benar anak-anak bisa mengekspresikan belajar itu dalam kebebasan itu, ya, Us? Iya. Luar biasa. Nah, Ustazah Dian, tadi sudah banyak hal yang kita bahas ya, mungkin dari awal perjalanan Ustazah Dian memulai sebagai seorang pendidik, termasuk juga ketika menjadi guru pertama di angkatan pertama di SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage. Kemudian juga berbicara terkait tentang teknologi, bagaimana cara kita beradaptasi di saat pandemi, kemudian juga tentang kurikulum Merdeka. Nah, Ustazah, apakah ada buku atau sumber daya atau filosofi tentang pendidikan yang benar-benar menjadi pedoman hidup Ustazah Dian menjadi seorang pendidik ini? Iya. Jadi kalau saya itu buku baca apa saja. Baca apa saja ya. Yang penting saya bisa menarik maknanya. Kemudian buku itu menarik dan yang saya butuhkan, seperti itu. Kemudian saya bisa belajar dengan siapapun. Makanya tadi saya menyampaikan prinsip saya adalah long life education. Jadi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita bisa belajar. Jadi saya tidak mengkhususkan ada satu filosofi, ada satu buku atau apapun yang bisa saya ambil, karena yaitu tadi saya bisa belajar dari manapun, seperti itu. Luar biasa. Jadi long life education itu jadi salah satu quotes yang bisa kita ambil ya. Tetapi itu bukan hanya quotes saja, tapi juga bisa kita terapkan ya. Juga karena memang dimanapun kita
belajar adalah kepentingan. Ya, ada juga statement juga mengatakan belajarlah sampai negeri Cina gitu kan. Jadi memang hidup adalah tentang bagaimana kita bisa belajar setiap harinya. Luar biasa. Yang terakhir Ustazah Dian, adakah mungkin motivasi atau nasihat kepada para pendidik ya, yang khususnya yang sekarang sudah menjadi guru atau ustadz-ustadzah, ataupun nasihat untuk calon-calon tenaga pendidik atau calon-calon guru yang saat ini masih berusaha dan atau masih belajar gitu loh. Monggo. Iya, baik. Mungkin kita sebagai pendidik ya, intinya adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman, out of the box gitu ya. Kemudian kita harus bisa belajar dari siapapun, kapanpun. Kemudian apabila apa yang kita inginkan, kemudian kita juga mengupayakan dan Allah juga menghendaki apa yang kita inginkan, insya Allah semuanya dipermudah. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Kita gagal mungkin boleh gagal berulang-ulang, tetapi kita harus benar-benar memiliki semangat untuk berdiri kembali. Seperti itu. Luar biasa. Jadi intinya berusaha, belajar, dan berdoa. Iya. Gitu ya. Jadi semangat untuk siapapun yang sekarang berusaha menjadi seorang guru yang luar biasa. Saya yakin setiap guru mempunyai jiwa keikhlasan dan menjadi guru yang luar biasa, dan bahkan bisa menjadi guru yang inspirator ya bisa. Jadi yang memotivasi melalui karya-karyanya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang tersisa. Boleh diceritakan Ustazah Dian terkait prestasi atau karya-karya yang pernah dibuat Ustazah Dian? Apa ya? Saya tuh kalau berkaitan dengan prestasi atau karya itu sebenarnya sih kita harus menghargai diri kita sendiri ya, mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri atas apa yang sudah kita upayakan. Tapi saya itu terbiasa dengan apa kebaikan yang dilakukan itu pasti lupa. Oh, lupa. Jadi mungkin untuk saat ini yang memang berwujud yang bisa terlihat itu adalah beberapa buku antologi ya. Jadi ada antologi berbagi baik tentang praktek, kemudian juga tentang pengalaman hidup, kemudian juga bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, seperti itu sih. Salah satu buku antologi yang paling berkesan apa Ustazah? Yang pernah dibuat Ustazah Dian? Yang berkesan itu adalah mungkin praktek baik ya, praktek baik mengajar ya. Judulnya praktek baik mengajar itu. Iya, kira-kira nih kalau Ikram People penasaran tentang buku antologi tersebut, kira-kira bisa mendapatkan di mana atau bisa membaca di mana Ustazah? Praktek baik mengajar itu adalah buku yang memang ditulis ya oleh beberapa guru yang ada di Sidoarjo dan memang tidak diperjualbelikan ya. Kenapa kok saya sampaikan ini adalah hal yang berkesan gitu, karena memang isinya adalah pengalaman-pengalaman guru mengajar, kemudian dari situ juga saya bisa belajar, oh ternyata di beberapa sekolah itu seperti ini ya gitu. Jadi bisa belajar dari mereka juga, dan itu adalah bisa dikatakan buku awal ya, buku awal yang saya tulis bersama dengan para guru-guru di Sidoarjo, seperti itu. Berarti buku ini memang tidak bisa diperjualbelikan, tetapi Ustazah Dian masih ada ya? Kalau filenya masih gitu? Ada, bukunya masih ada di kalau saya. Kalau file mungkin harus dicari di hard disk dulu ya. Nanti mungkin ada Ikram People yang mungkin penasaran, Ustazah kayaknya bukunya menarik, mungkin bisa dibaca di mana. Nah, mungkin nanti bisa menghubungi. Iya, bisa. Gitu. Karena saat itu juga pernah ya, karena memang adanya buku itu dibuat, kemudian kita sempat mengadakan webinar. Oh, juga ada webinarnya berarti? Bukan, kalau ini kebetulan webinarnya yang meminta adalah
guru-guru yang ada di Jogja seperti itu. Karena kan pandemi ya, Iya. saya nggak mungkin bisa di sana, kemudian juga saya mengisinya ya dari sini. Jadi intinya adalah memotivasi untuk guru bagaimana nih, guru juga bisa menulis kok. Nggak sulit, menulisnya cukup ya sudah apa yang kita kerjakan di kelas ditulis seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, teman Ikram People, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran ya terkait bagaimana perjalanan Ustazah Dian ini dari awal ya hingga sekarang menjadi seorang guru yang luar biasa, sudah hampir 18 tahun setengah ya, di mengajar di SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage. Dari awalnya ya mungkin SD Muhammadiyah 3 Ikram yang mungkin dari segi prasarana dan sebagainya masih belum memadai hingga akhirnya jadi sangat luar biasa, termasuk dari segi siswa ya Ustazah ya, dari awal hingga sekarang yang menjadi sudah hampir semua satu jenjang 4 rombel gitu Ustazah Dian, luar biasa. Jadi Ustazah Dian adalah salah satu ustazah yang menjadi apa ya, babat alas yang luar biasa. Kita juga bisa mengambil pelajaran, dan jadi juga Ustazah Dian menceritakan banyak hal tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia itu yang memang adalah tugasnya adalah belajar sampai nafas kita berhenti gitu ya. Mari Ikram People dan rekan-rekan yang menyaksikan Ikram Podcast, siapapun kita dan dimanapun kita, mari kita terus belajar untuk mengambil sebuah proses yang luar biasa dari hidup kita masing-masing hingga menjadi karya yang luar biasa dan orang yang menjadi motivasi bagi orang lain. Cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ustazah Dian. Ya, sama-sama. Atas ilmunya, atas pengalamannya yang dibagikan hari ini. Semoga ini menjadi motivasi kita semua, Ustazah Dian. Semoga menjadi perjalanan dan proses yang mungkin benar-benar kita ambil pelajaran yang sangat penting ya. Dan Ikram People juga jangan lupa stay terus di kegiatan-kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage, khususnya di Ikram Podcast. Cukup sekian, sampai bertemu di Ikram Podcast selanjutnya dengan bintang tamu juga yang luar biasa. Dan jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage. Cukup sekian, akhir dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.